Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 21. Ya, saya ulangi, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini nampaknya mudah ya, tetapi sebetulnya sangat tidak mudah ya. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu sangat tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita itu cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan bukan dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu ya, beberapa hari yang lalu ya, salah seorang teman saya itu mengalami masalah ya. Jadi ketika dia mau parkir ya, dia tidak sengaja mobilnya menabrak pohon ya. Dan ketika dicek kerusakannya itu lumayan parah ya. Nah, lalu ketika saya berjumpa dengan dia, saya tanya, "Kenapa kok sampai mobilnya nabrak pohon ya, padahal dia sudah 12 tahun memakai mobil itu dan tidak pernah terjadi kecelakaan satu kali pun ya." Nah, dia cerita karena apa? Karena dia salah menginjak gas ya. Harusnya dia injak rem, tetapi dia menginjak gas ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita kadang kita juga mengalami hal yang demikian. Kita salah menginjak. Harusnya kita injak rem, tetapi malah kita injak gas ya. Akibatnya karena kita ngegas, terjadilah masalah-masalah yang harusnya tidak perlu terjadi. Misalnya, harusnya kita injak rem dalam berbicara, malah kita terus berbicara sehingga kita lupa untuk diam dan kita lupa untuk mendengarkan lawan bicara kita dengan baik-baik ya. Harusnya kita menginjak rem untuk menahan amarah, kita malah ngegas, meluapkan amarah kita secara tidak terkontrol. Akibatnya apa? Melukai hati orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kita kasihi ya. Harusnya misalnya kita menginjak rem ego kita, kita malah ngegas dan membiarkan ego kita menguasai kita sehingga kita tidak bisa mengalah. Kita mau menang sendiri dan tidak peduli dengan masalah ataupun pergumulan orang lain. Seringkali masalah yang kita alami itu adalah karena kesalahan kita sendiri ya. Saya ulangi ya. Seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena kesalahan kita sendiri ya. Kenapa? Harusnya kita injak rem tetapi malah kita injak gas ya. Kita bahkan nginjak gas terus menerus ya. Padahal kita tahu, setiap kita yang bisa nyetir pasti tahu bahwa apa? Kalau kita mau selamat sampai di tempat tujuan, tidak mungkin kita tidak menginjak gas. Tidak mungkin kita tidak menginjak rem ya. Tidak mungkin kita menginjak gas terus menerus tanpa menginjak rem dan kita bisa selamat sampai tujuan. Gak mungkin. Kita pasti butuh menginjak rem ya. Selain tentunya juga kita menginjak gas ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kaum muda yang terkasih, menginjak rem itu sangat diperlukan ya. Bahkan kadangkala ketika misalnya jalanan macet ya, kita perlu menginjak rem lebih sering ya. Bahkan kita mungkin menarik handrem kita, khususnya ketika kondisi macet, jalannya mungkin menurun atau menaik, kita betul-betul harus berhenti total dengan kita menaikkan handrem kita ya. Ketika relasi kita dengan seseorang sedang macet, kita juga perlu menginjak rem. Jangan ngegas terus. Jangan malah menuduh atau menyalahkan orang lain. Ada baiknya kita injak rem untuk diam supaya kita bisa berdoa. Introspeksi. Jangan-jangan ketika hubungan saya dengan seseorang itu macet, itu adalah karena kesalahan saya, karena perkataan saya atau perbuatan saya yang tidak bijaksana ya. Dalam hubungan kita misalnya dengan suami, istri, anak, keluarga ya, ada waktunya kita harus menginjak rem ya dan membiarkan mobil kita berhenti total gitu ya. Kita menginjak rem. Maksudnya ada keadaan-keadaan yang harusnya itu kita diam saja, tidak berbicara apapun, karena ketika kita bicara justru akan menimbulkan masalah.
Contoh ketika kita disalahkan, sebaiknya kita jangan balas menyalahkan. Ya, ketika kita dituduh bukan-bukan, jangan kita balas menuduh yang bukan-bukan. Ya, jangan membalas tuduhan atau penghakiman dengan penghakiman dan tuduhan juga, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi di dalam Roma 12 ayat 21 itu dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Kita perlu belajar mengerem kejahatan ketika kita dijahati. Dan sebaliknya kita perlu belajar menginjak gas. Yaitu gas apa? Gas untuk kita terus berbuat baik, untuk terus sabar, untuk terus lemah lembut. Kita perlu belajar untuk mengerem, membenci orang-orang yang memusuhi kita dan menganiaya kita. Dan sebaliknya kita perlu belajar untuk menginjak gas dalam mengasihi musuh atau orang-orang yang menganiaya kita. Sungguh ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan ini mudah. Itu sebabnya doa saya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan muda dan untuk diri saya juga. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita. Supaya kita bijaksana, supaya kita tahu kapan waktunya kita menginjak gas. Tapi juga kapan waktunya kita harus menginjak rem. Bahkan kalau perlu kita memakai hand rem ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.